Halo, ketemu lagi. Nah, ya ini yang kemarin video saya yang satu lagi. Ya saya nggak tahu nanti akan ditampilkan sebelum atau sesudah. Tapi saya sempat memunculkan video unboxing dan sekaligus kasih lihat perbedaan dari kardusnya dibanding yang sebelumnya. Nah, jadi sekarang kita langsung aja tanpa berlama-lama. Selamat datang di channel ini. Bila kalian suka, subscribe, like, share ya, dan komen kalau memang merasa diperlukan. Oke, semoga channel ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua yang memang punya hobi yang sama, yaitu sport, basket, lifestyle, dan kesehatan. Oke, ini adalah sepatu KD. Yes, KD berapa? Udah kelihatan ya di sini. KD 14. Dan ini sebenarnya udah agak telat ya, karena sudah ada hampir setahun, mungkin setengah tahun mungkin, saya juga kurang persis. Nah, kita lihat kardusnya ya. Ada printing silver gitu ya. Nah, ini saya beli online juga. Oke, nah online store-nya saya lupa, nanti saya tinggal cantumin aja di deskripsi di bawah ya. Dan semoga sekarang online juga saya nggak terjebak dengan yang KW ya. Ya, jadi caranya adalah kita teliti lah ya, dan mungkin belanja dengan toko yang sudah reputasi yang cukup bagus. Oke. Nah, kita unboxing KD 14. Nah, colorway-nya ini yang beda ya. Tara. Nah, colorway bread. Bentar, kita cocokin. Kita tulisnya apa di sini? Oh, University Red. Ya, University Red atau bread. Oke. Sebelum kita review sepatunya, kita lihat kardusnya. Sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Ya, menurut saya sih harus sepatu dengan level KD ya, harusnya lebih cantik ya, karena harganya juga udah di atas 2 juta ya, harga price listnya ya. Oke, kita masukin dulu kertas-kertasnya ya. Sudah tidak ada lagi. Saya pakai ukuran US 12. Oke, gimana menurut teman-teman? Bagus? Ya, ini ada tulisan kayak Monster ya, minuman Monster ya. 10 ya, 55 4. Oke. Wah, ini strapnya pas merah. Wih, ada tanda tangannya di sini. Signature ya. Ya, kelihatan? Oke. Air Zoom ya, teknologinya ya Air Zoom aja sih, full length Air Zoom strobe ya. Sekarang sudah banyak yang pakai Air Zoom strobe ya. Ada Air Zoom-nya, ada strobe. Jadi hampir mirip dengan Carry 8 ya, yang kalau kalian belum nonton, saya udah bikin, harusnya tidak beda jauh waktunya, bisa sebelum atau sesudah ini. Oke, sekilas ini sepatunya saya belum cobain, secara ini baru unboxing ya, buat teman-teman lihat ya. Saya juga melihat kenapa ya sekarang Nike build-nya kurang bersih ya, kurang rapi. 14 edition. Ada tulisan apa lagi? Biasa suka ada hidden tulisan-tulisan gitu ya.
Mungkin tuh hanya di sepatu Kyrie ya, kalau di KD kayaknya nggak ada ya. Oke. Nah ini ada tuh, ada tempelan 4. Apa itu artinya 4? Ya, tuh 4. Apa tuh artinya 4? Kayaknya keempat itu adalah kualitas dari kulit ya. Oh iya, kualitas kulitnya. Kualitas 4. Oke. US 12 made in Vietnam. Oke, made in Vietnam. Oke, kita mau mulai dari yang pertama adalah tractionnya. Jujur saya tidak ada pengalaman dengan KD. Saya tidak pernah pakai KD. Ini adalah KD pertama saya, ya. Tapi ini XDR ya, jadi berasa banget keras ya. Dan kalau lihat dari traction patternnya harusnya not bad. Nanti kita tunggu video review performance saya, ya. Terus traction, cushion tadi udah ya saya sebut, full length air zoom strobel ya, ini kelihatan ya. Dan ini katanya ya ini memang udah terkenal empuk. Secara KD kan tinggi besar, nggak besar sih, tinggi aja ya, 2 meter. Jadi dia butuh sepatu yang bisa mengcover perlindungan kakinya dia lah ya. Terus yang berikutnya material. Nah material ini saya jujur tidak gitu favorit dan tidak gitu suka ya. Cuman karena saya tetap mencoba untuk mengeksplor sepatu basket secara general ya, makanya saya coba beli KD ini, apalagi lagi sale. Saya beli ini lagi sale 12 dan saya melihat KD ini cukup favorit karena ukuran 12 sudah cepet banget habis di sale sekarang ya. Sebelum sale kan nggak cepet ya, masih ada sisa karena kalorinya banyak. Nah ini yang tersisa ternyata yang warna ini. Nah saya lebih, ya sudahlah, saya suka juga ya, bread ya, hitam merah putih. Oke, terus materialnya nggak suka karena ininya loh, kayak sweat ini loh, ini yang saya kurang suka ya. Dan tapi karena dia merah dan hitam harusnya ya agak nyaru ya. Terus ini juga hitam, sayang ya dia nggak kasih lens tambahan ya warna merah. Kalau ada ya lebih gokil lagi nih, lebih menarik lagi. Oke, terus fit saya juga belum tahu, nanti saya kasih performance review untuk fit. Dan untuk port feel-nya kita hanya bisa sekarang ngobrol desainnya. Nggak dibilang jelek, nggak dibilang bagus, oke aja kalau buat saya ya. Nah sekarang kita coba bandingkan untuk beratnya. Oke, kita langsung bandingkan dengan beratnya. Ini review KD ini mungkin lebih cepat dibanding biasanya ya, karena saya nggak punya cerita. Nah kita mau bandingkan dengan sepatu apa? Tara, KRI 8 ya. Kenapa? Karena sama-sama Strobel Air Zoom Unit. Oke, kita coba timbang mulai dari KRI 8 446. Oke, bisa dilihat ya, 446 446 gram, sama-sama US 12. Wah lebih berat, 468, lebih berat berapa? 22 ya, 22 gram ya. Secara perbandingan ya mirip-mirip ya. Jujur mungkin saya akan lebih memilih KRI 8, tapi kalau lagi posisi untuk cushionnya kelihatannya ini lebih tebal ya, kita bisa lihat. Terus kita bisa coba kasih perbandingan ya. Belakang sih udah mirip ya, sedikit lebih panjang di KRI 8 ya. Padahal kan KD itu terkenal narrow-nya ya. Ya, ini saya udah nyobain
di offline store memang agak narrow, ini lebih wide. Jadi buat yang wide footer ya ini memang nggak gitu nyaman. Oke, tapi jadi ya harus upsize seperti saya 11,5 susah, saya bener 12. Kalau 11 nggak mungkin, saya udah cobain itu kesempitan, nggak bisa, buat pakai jalan aja nggak enak gitu ya. Oke, untuk berat kita udah lakukan. Sekian rasanya buat KD dan lucu, sama-sama satu tim sekarang di Nets ya. Sayangnya ini udah lama nggak main. Kita nggak usah bahas lah ya. Oke, sekian aja review tentang KD 14. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Sampai jumpa lagi di performance reviewnya. Kita bersambung, oke? Ya, kita bersambung lagi ya. Ini sudah di hari yang berbeda. Saya udah nyoba KD 14. Bagaimana hasil reviewnya? Kita mulai dari traction. Traction menurut saya bagus ya. Dia tidak terlalu mengangkat debu, ya. Tuh lihat. Pada kotoran di sini doang tuh. Mungkin karena warna merah juga kali ya. Ada sih debu dikit, tapi nggak sampai gimana-gimana banget. Ya, jadi traction one of the top tiers lah ya kurang lebih. Terus dari cushion berasa banget, ini empuk banget ya. Dari teknologi yang dia pakai, buat cushion memang kita full length ya, air zoom strobel ya. Jadi ini enak banget, cuman nah ini ada cuman dikit ya, yaitu karena saya punya Air Jordan 36, saya merasa bouncy ya, pantulannya itu lebih enak Air Jordan. Cuma ini masih ada sedikit rasa sakit dikit, tapi nggak banyak ya. Mungkin dia absorb ya, tapi nggak tahu deh, mungkin karena locknya juga bisa. Tapi saya baru satu kali coba ya, jadi tidak bisa mewakilkan memang seterusnya akan begitu, bisa juga harus break in dan segala macam. Jadi cushionnya itu empuk aja gitu loh, menurut saya empuk aja. Mungkin mirip-mirip kayak di bawah sedikit dari PG4 ya, PG4 itu empuk banget. Ya ini mirip-mirip lah ya, cuman size itu agak kegedean. Nah oke lah. Jadi cushionnya termasuk top tiers juga ya, traction dan cushion menurut gue top tiers, tapi bukan juara satunya ya, bukan the bestnya. Menurut gue cushion kalau bicara the best ada, tapi belum tentu tractionnya itu bisa dapet gitu ya. Begitu sebaliknya, traction kita tahu ya, karya Under Armour Kayak 8 tuh tractionnya menurut gue itu yang nomor satu. Menurut gue ya itu nomor satu. Tapi cushionnya juga kalah di bawah ini. Jadi kita nggak bisa ambil whole package lah. Tapi untuk dapat dua-duanya di angka yang sama-sama top tier, menurut gue ini tengah-tengahnya dapat gitu ya. Selain ini ya Air Jordan 36 ya, menurut gue tengah-tengahnya dapat. Terus selain itu apalagi ya, nanti mungkin saya akan membuat kompilasi untuk akhir tahun untuk kita bisa melihat sepatu tahun 2021 yang the best of the bestnya apa. Oke. Terus material. Nah, materialnya ini ya so-so sih ya. Ya hasil pemakaian ya. Ini sekali lagi ini kan lanjutan ya. Ini hasil pemakaiannya. Ya biasa aja sih. Ya saya kurang suka ini sih ya. Kurang suka aja gitu loh. Tapi ini sebagai hiasan ya oke lah. Jadi kemarin saya pakai, saya nggak mau terlalu kenceng. Agak sedikit sakit kalau terlalu kenceng. Ya. Padahal ini saya kebesaran ya. Ini US 12, tapi entah kenapa saya merasa terlalu panjang ya. Jadi saya dan locknya ya, ini lompat ke locknya dulu. Locknya ini entah kenapa ini kan dalam banget ya, tapi di sininya kurang gitu loh. Dan ini ngeloknya juga kalau seandainya satu lagi di sini gitu, itu biar lebih kencang lagi. Jadi dia kencangnya di sini bukan di sini gitu loh. Saya lebih suka kencang di sini ya. Kalau ini preference ya.
gitu. Jadi kalau Kyrie saya merasa kencengnya di sini, itu yang saya suka ya. Oke, jadi fitnya saya akan coba dengan double shock untuk ke berikutnya. Seandainya dia US 11,5 mungkin itu lebih enak lagi ya, sama seperti Air Jordan-nya saya, Air Jordan 36 ya. Terus secara bobot ya saya tidak ada merasa terganggu apapun. Secara court feel ini termasuk tengah-tengah lah. Nggak, cushionnya nggak terlalu tebal sehingga court feel-nya juga tetap ada walaupun bukan terlalu. Jadi secara overall ini nggak ada keluhan ya. Tapi juga nggak merasa terlalu istimewa menurut saya ya. Karena saya pribadi juga merasa saya butuh yang mungkin perlu ada sedikit istimewa di sedikit ya. Ya, tapi I think ya ini tetap best of the line lah. Oke. Saya rasa performance review saya sangat singkat, sederhana. Sisanya saya rasa di review-review lain sudah sering bahas ya. Tapi menurut saya ini tetap top tier lah ya. Oke, saya rasa saya juga mungkin akan berotasi untuk memakai ini. Ketika saya butuh cushion, mungkin saya akan pilih ini. Tapi ketika saya lagi fit, lagi pengen eksplosif, mungkin saya akan pilih Air Jordan atau Kyrie. Ya jujur aja ya. Tapi menurut saya 3 sepatu ini oke. Ketika saya akan lebih suka untuk berlari, saya mungkin akan pilih Kyrie 8. Jadi saya punya 4 yang menurut saya tergantung dari fungsionalnya lah. Lompat-lompat saya lebih suka Air Jordan mungkin ya. Bukan karena absorbnya, tapi juga bounciness-nya itu loh. Saya merasa lumayan dapat. Ya, kalau lari ya Kyrie 8 ya. Kalau Kyrie 8 7 ini oke, ini ada 2 yang sama-sama 8 ya. Ini adalah Under Armour Kyrie 8, menurut saya lebih enak buat lari-larian, cutting ya. Kalau Nike Kyrie 8 sama juga lari, cutting, tapi buat lompat masih enak ya. Saya merasa nggak terlalu stiff seperti Under Armour Kyrie 8. Oke, tapi untuk meredam kaki ketika saya lagi lelah atau sering ya karena keseringan bermain, saya merasa ini oke. Kemarin saya pakai, saya cukup comfy ya. Oke. Saya menemukan katanya comfortable shoes. Comfy ya kan. Nah, tapi kalau buat jam lompat responsif, saya pilih Air Jordan 36. Oke, dan fitnya juga saya suka. Nah, ini mungkin kalau saya downsize ke 11, saya pasti kesempitan karena saya udah coba itu. Tapi karena di sini aja saya sempit sekali ya. Nah, jadi kalau ada 11,5 paling baik sih, walaupun sini sempit tapi terkompensasi dengan panjangnya ya. Mungkin karena memang dia di sini sampai sini panjang sekali ya, karena dia agak cekung. Seandainya busanya dan nambah, mungkin akan sedikit lebih baik. Oke, tapi tetap saya tertarik karena saya suka warnanya ya. Saya suka dengan warna bread dibanding dengan Essential yang hampir saya beli tapi nggak jadi. Warna lain yang saya agak sedikit suka, yang lain sih oke, tapi saya cukup puas lah dengan warna ini. Oke, saya rasa sekian hasil tes saya. Kita berarti tutup untuk review KD. Kita ketemu lagi di video review berikutnya. Kalau suka silakan di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang sesama suka sepatu basket. Sampai jumpa.